Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini adalah hari pertama bulan Ramadan di tahun ini ya. Mungkin Ramadan kedua yang at least di Indonesia ya, kita agak terbatasi gerak-gerik kita gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai ada yang dibuka ya, tarawih di masjid. Nah, yang jelas setahunan ini saya ya berpikir gitu ya, apa kira-kira yang bisa saya lakukan di Ramadan yang bisa meningkatkan kualitas diri lah. Karena terus terang saya ngerasa di usia kepala tiga ujung-ujung ini kok kayaknya ada sih titik-titik dalam dalam hidup yang saya ngerasa Ramadan itu begitu berkesan gitu. Tapi belum banyak gitu, padahal harusnya kan tiap tahun ya. Nah, saya lagi kepikiran ya untuk mencoba sesuatu di Ramadan kali ini. Jadi pengen cerita aja, barangkali teman-teman juga ya tertarik gitu ya, kita bisa berbagi perjalanan kita. Yuk kita bahas di video kali ini. Yes, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. eh, Tahun 2015 saya pernah nulis satu artikel. Ya sebenarnya bukan pemikiran saya murni, jelas itu hanya semacam summary ya, dari apa yang saya pelajari. Kebetulan agak rajin waktu itu mengikuti ceramah-ceramahnya Ustadz Nu'man Alikan sampai sekarang sih ya, masih rajin, masih langganan Bayyinah TV. Oh ya, ngomong-ngomong yang pengen belajar Quran ya cukup komplit, komprehensif gitu ya, tapi mungkin agak malas baca buku gitu ya, denger ceramah senengnya gitu. Nah, saya rekomen banget langganan Bayyinah TV ya. Ada apps-nya, bisa di handphone juga. Sangat worth it gitu ya, yang kita bayar dengan yang kita dapat. Nah, memang berbahasa Inggris, belum ada subtitle Indonesianya, tapi saya pikir banyak orang Indonesia udah bisa lah ya menikmati itu. Nah, yang saya mau cerita adalah tahun 2015 itu saya dapat satu ya, pemahaman gitu ya, yang belum pernah saya dapat sebelumnya. Jadi kemarin saya sebarin lagi tuh artikel itu. Jadi kalau dilihat di rangkaian ayat tentang puasa ya, di surat Al-Baqarah itu ada yang unik, yaitu bahwa di serangkaian ayat yang membahas puasa, tengah-tengahnya itu adalah ayat yang membahas tentang, yang menyebutkan ya kata bulan Ramadan. Jadi itu satu-satunya ayat di Al-Quran yang menyebutkan secara eksplisit bulan Ramadan. Nah, menariknya adalah di ayat tersebut bulan Ramadan itu disebutkan sebagai bulan turunnya Al-Quran gitu ya. Jadi sebelumnya membahas puasa, lalu setelahnya membahas puasa juga. Nah, di satu-satunya ayat itulah disebutkan eksplisit bulan Ramadan, dan bukan bicara puasa tetapi bicara bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, makna yang saya dapatkan waktu itu ya dari menonton ceramah-ceramah ketika membahas rangkaian ayat itu, ya seolah-olah, ya ini mungkin banyak orang sudah tahu juga ya, tapi saya aja yang baru paham gitu, seolah-olah bahwa hal yang harus menjadi jantung kita ketika di bulan Ramadan itu adalah proses menyelami Al-Quran gitu. Harusnya itu menjadi jantung. Jadi puasa itu adalah, puasa dengan segala pernak-perniknya itu adalah jalan untuk kita lebih mudah menyelami Quran ya. Karena dengan puasa kita mungkin dilatih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak relevan misalnya gitu ya, yang ya remeh-temeh ya, urusan makan gitu kan, itu
kadang-kadang bagi orang perkotaan, apalagi kelas menengah itu kan sesuatu yang menghabiskan banyak waktu ya. Pagi mikir sarapan apa gitu ya, siang makan siang apa, kemudian kadang-kadang orang yang kerja di kantor, di perkantoran itu makan siang itu jauh lebih banyak porsi waktunya untuk mikirin makan siang itu sendiri daripada misalnya kegiatan ibadah di siang itu ya kan. Kadang-kadang makan siang di luar kantor lama gitu, balik ke kantor udah mepet buat sholat misalnya, ya udah buru-buru aja sholatnya gitu. Jadi sholat itu sendiri porsinya sangat kecil compare tuh makan siangnya gitu. Jadi ya memang kegiatan makan itu kalau dipikir-pikir ya cukup mengkonsumsi banyak waktu kita sih. Jadi begitu diajak berpuasa ya harusnya ya pikiran kita agak terbebas misalnya ya. Itu baru dari sisi makan aja, dan kita kemudian bisa punya banyak waktu untuk merenungi Quran gitu. Sebenarnya kalimat Ramadan bulan Quran itu kayaknya saya ingat saya dengar dari kecil sih. Ya, cuman baru di tahun 2015 itu saya betul-betul ngerasa paham gitu ya bahwa oh maksudnya kayaknya itu. Jadi karena gini, dari kecil saya itu bahkan pernah mengalami masa saya pikir ya bulan Quran itu ya banyak-banyak ngaji. Katanya soalnya per huruf itu pahalanya luar biasa gitu ya. Sehingga pernah ada masanya waktu kecil saya khatam beberapa kali sebulan gitu. Nah, tentu saja dengan cara membaca yang sangat cepat. Gitu. Sampai saya pernah diingetin sama kakak saya waktu itu ya, ditegur baca kurang gitu-gitu kan. Hanya demi supaya cepat banyak khatam, hanya demi supaya dapat pahala berhuruf gitu. Nah, di tahun 2015 itu juga saya berpikir bahwa apa iya benar begitu ya kan? Apa iya Ramadan itu adalah hanya ajang mendulang pahala lewat banyak-banyakan khatam gitu. Karena kalau direnung-renungkan lebih jauh ya yang saya alami sendiri, ya sebagai muslim saya sangat jauh dari Quran gitu. Bisa membaca huruf Arabnya iya, tapi misalnya memahami artinya enggak gitu ya. Apalagi betul-betul menjadikan itu sebagai petunjuk, saya ngerasa masih jauh banget. Kalau saya punya permasalahan hidup kayaknya enggak otomatis buka Quran gitu, masih jauh dari itu rasa-rasanya gitu ya. Padahal sudah banyak juga ya teman-teman saya sepanjang hidup yang mengalami proses yang rada unik dengan Quran. Misalnya ada problem kemudian buka aja ayat sembarang gitu sambil berdoa, lalu buka ayat sembarang tiba-tiba merasa menemukan ayat yang relate dengan itu. Nah, saya pernah mendengar itu, tapi ya balik lagi, tahu sama paham itu kan beda ya. Paham itu harus kita coba dan kita alami baru kita bisa paham. Nah, hanya dengan tahu mendengar dari orang itu belum tentu membuat kita betul-betul paham gitu. Sehingga di belakangan agak saya ubah, jadi saya tidak lagi menargetkan bicara soal khatam berapa kali misalnya gitu ya, tapi bahkan saya hanya pernah mungkin berapa tahun terakhir ya khatam let's say cuma sekali, tapi berusaha membaca dan kemudian membaca artinya minimal begitu, tapi cover to cover gitu. Jadi sebulan itu baca Arabnya dan baca artinya cover to cover gitu. Nah, ini aktivitas yang sebenarnya udah beberapa tahun saya lakukan dan saya ngerasain iya ada efek yang berbeda gitu. Karena beda gini, ini baca Quran aja ya, khatam misalnya, tanpa baca artinya. Terus saya baca tafsir misalnya, buku tafsir. Itu efeknya berbeda dengan yang seperti barusan. Jadi saya betul-betul mencoba mengikuti ya arti yang terbatas ini yang saya bisa tangkap itu. Cover to cover ternyata ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, sebelum Ramadan ini saya kemudian dapat sebuah ya pencerahan lagi dari sebuah buku yang udah lama saya punya, tapi baru saya baca lagi dan saya dapat pemahaman baru. Judul bukunya itu di terjemahan Indonesianya adalah Ngaji Quran di Zaman Edan, yang nulis adalah Ziauddin Sardar. Ini seorang Muslim, saya pikir jurnalis atau apa ya, atau ya mungkin filsuf juga kayaknya sih, tinggal di Inggris, keturunan Pakistan. Dia nulis buku itu, menarik buku itu karena buku itu sebenarnya adalah awal mulanya kumpulan kolom ya, kumpulan kolom
yang dia tulis atas permintaan sebuah media di Inggris yang pengen membahas Quran gitu. Nah, beliau jelaskan di buku itu bahwa dia tuh bukan mufasir, bukan ustadz, bahkan beliau dengan sangat rendah hati mengakui dia nggak ngerti bahasa Arab gitu ya. Jadi yang dia lakukan apa yang dilakukan, ya mengakses Quran itu menggunakan terjemahan dan mungkin kitab tafsir ya, dan mungkin minta referensi dari orang-orang yang ngerti. Tapi dia sendiri nggak punya keahlian langsung untuk mengakses Quran gitu. Nah mungkin ya karena memang punya akses saja ke orang-orang yang tadi ya ada di media, lalu mereka minta dia, dan mungkin dia punya kemampuan menulis yang tentunya sangat baik gitu. Jadi diminta nulis artikel itu lalu dikumpulkan jadi buku. Nah, yang sangat menyentuh saya adalah di bagian pengantar. Jadi beliau tuh menuliskan bahwa ya tadi setelah menjelaskan keterbatasannya gitu ya, bahwa nggak ngerti bahasa Arab, beliau mengatakan begini, seharusnya kewajiban mendekat ya, memahami, memikirkan, merenungkan apa yang ada di Quran itu tidak hilang hanya karena kita nggak bisa bahasa Arab atau hanya karena kita nggak bisa ilmu tafsir. Karena betul sekali untuk menafsirkan Quran itu butuh ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat kompleks gitu. Dan sepertinya tidak semua umat Islam ya, tidak semua orang yang Muslim itu akan sanggup melampaui meniti jalan itu kan. Nggak make sense lah gitu ya, kita berharap semua umat Islam itu meniti jalan itu menjadi jalan seorang mufasir, kan nggak mungkin. Nah, padahal kenyataannya sudah ada Quran terjemahan misalnya, ada kitab tafsir yang sudah diterjemahkan. Bahkan di Indonesia ini saya pikir kitab tafsir yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri ada ya, misalnya kitabnya Buya Hamka, Pak Quraisy Shihab gitu ya. Ada juga yang grup ya, kalau nggak salah saya pernah lihat punyanya grup dari salah satu universitas lah gitu, bikin kitab tafsir juga. Jadi yang ditulis orang Indonesia sendiri yang enak dibaca tentunya tuh juga ada. Belum yang terjemahan udah banyak ya, tafsir-tafsir terjemahan ya, yang tentunya berjilid-jilid itu. Nah artinya ya kalau ngakses langsung itu kejauhan, sebenarnya ngakses lewat perantara itu juga sudah ada ya kan. Dan perantara yang paling ringan adalah mengakses lewat terjemahan. Ya betul sekali, ada banyak keterbatasan dari mengakses Quran lewat terjemahan. Ya misalnya ya jangankan Quran lah ya, yang bahasanya itu berlapis-lapis. Kita baca buku bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia aja, sebagus apapun terjemahannya itu tetap akan berbeda rasa gitu kan. Misalnya saya baca buku ini nih, terjemahan meditation. Ini terjemahan yang menurut saya dari dua terjemahan yang saya temukan, ini yang bagus banget, enak dibaca secara bahasa Indonesia. Tapi kalau di compare ke bahasa Inggrisnya, ada banyak kata yang mungkin rasanya berbeda. Itu jelas, apalagi Quran gitu. Tapi balik lagi, kalimatnya beliau sangat menyentil bahwa tetap saja itu harusnya tidak menghalangi seorang muslim untuk berusaha mendekat menggunakan langkah yang dia bisa. Ya, kalau bisanya baru memahami lewat terjemahan, harusnya dilakukan. Kalau bisanya sudah lebih maju lagi, baca tafsir yang diterjemahkan, harusnya dilakukan juga. Kalau lebih jauh lagi, belajar bahasa Arab dikit-dikit, harusnya dilakukan juga. Kalau lebih jauh lagi, bertanya kepada ahli, harusnya dia lakukan. Artinya, seluruh langkah itu harusnya dia lakukan. Nah, meskipun harus disadari bahwa orang lain-lain, ada yang tadi akan langkahnya bisa sangat jauh, mempelajari ilmu tafsir sampai jadi ulama, itu ada, tapi jumlahnya kan nggak banyak ya kan. Dan nggak semua orang mungkin punya privilege untuk melakukan itu. Akan ada orang yang hanya sampai kepada minimal terjemahan, which is udah nggak ada halangan gitu ya. Mungkin kalau misalnya zaman sebelum Indonesia merdeka gitu ya, namanya Al-Quran terjemahan agak jarang ya kan. Tapi zaman sekarang kayaknya nggak ada penghalang itu ya, ada versi Depak, ada versi macam-macam. Nah saya pikir itu yang perlu saya lakukan gitu ya. Mengakses kitab tafsir tentu saya lakukan juga, cuman kan ya kita tahu kitab tafsir itu berjilid-jilid ya, agak kurang praktis juga kalau kita bawa kemana-mana ya. Membahas satu ayat itu berlembar-lembar gitu ya, tentunya akan perlu waktu yang sangat panjang.
misalnya nih udah baca baca kitab tafsir sampai surat Ali Imran misalnya itu, Al-Baqarahnya lupa kemarin ada apa aja di Al-Baqarah gitu kan. Ya karena saking komprehensifnya. Jadi itu kita perlukan dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek ya perubahan dalam diri kita harusnya ada cara yang mungkin lebih lebih versi ringkasnya lah gitu, yaitu membaca terjemahan. Saya pikir itu, nah itu sesuatu yang saya rasa juga saya masih jarang melakukannya. Nah, saya mau coba sesuatu yang agak beda. Jadi kalau selama ini kan saya baca Qur'annya, Arabnya, misalnya hitungannya lembar tuh ya. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 5 lembar, 1 juz gitu. Lalu saya baca artinya kan gitu. Atau saya baca 1 halaman artinya baru lanjut ke halaman artinya gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir kayaknya itu kok mungkin apa ya? Ada kelemahannya tuh metode itu. Yaitu karena kan kalau di satu surat itu ada pengelompokan tema ya, kadang-kadang sekian ayat satu tema lalu pindah ke tema lain. Nah kalau kita nggak baca keseluruhan rangkaian di tema itu, kadang-kadang kita nggak ngerti. Padahal kalau kita bacanya tuh dari sisi halaman ya, bisa jadi satu tema itu kepotong gitu. Jadi kita baca 1 halaman lalu baca artinya, padahal baru selesai di halaman berikutnya gitu kan temanya itu. Jadi agak kepotong, jadi nggak continue juga kita dapat satu apa namanya pemahaman. Nah, saya mau coba balik nih. Saya mau coba balik. Gimana kalau jadi ya secara saya nggak hafal tema-temanya apa saja, kemudian ada di ayat mana saja. Gimana kalau dibalik gitu. Jadi saya baca dulu artinya untuk memastikan oh ini ada 5 ayat, oh ada 10 ayat kayaknya satu tema. Jadi baca dulu artinya, baru kemudian dibaca Arabnya. Untuk ya berharap ya mendapatkan rasa dari bacaan itu. Rasa yang didapat dari 2 hal, yaitu rasa dari memahami sedikit maknanya lewat artinya tadi, dan rasa yang didapat dari ya apa ya bacaannya itu sendiri gitu. Ya tentu akan sangat bagus kalau bisa bahasa Arab dan bisa merasakan langsung arti katanya itu. Tetapi kalaupun tidak, saya sangat yakin kalau niat kita tulus, moga-moga rasa itu dihadirkan ya, dihadirkan sama Allah kepada kita lewat ketulusan kita, kesungguhan kita mengakses sejauh atau sependek yang kita bisa gitu. Jadi itu sih yang lagi mau saya coba. Misalnya ya sederhana lah ya, Al-Fatihah misalnya itu kan satu ya, karena cuma 7 ayat jadi satu tema lah tentunya, tapi sebenarnya ada subtema juga di situ ya. Al-Fatihah itu kayaknya at least saya memahaminya 2 bagian ya, ayat 1-4 sama ayat 5-7 gitu. Nah, tapi kan karena pendek jadi satu bagian, jadi baca dulu artinya, berusaha dipahami artinya itu ya sependek yang kita bisa, lalu kemudian baca Arabnya gitu. Berharap kita mendapatkan perasaan gitu ya. Karena bagi orang awam kayaknya ya ini sependek pemahaman saya, bagi orang awam harus setidaknya membaca Quran kan tujuannya apa ya? Mungkin menjernihkan pikiran, menjernihkan perasaan, menggerakkan tindakan kan gitu. Saya belum lah bercita-cita misalnya wah bisa menguliti makna Al-Quran sampai ke implikasi yang sangat luas. Saya hanya berharap bahwa Quran ini hurufnya, ayatnya, katanya itu bisa menggerakkan saya melakukan sesuatu. Ya, kalau di bidang yang saya dalami NLP ya misalnya, ya yang saya baca itu bisa menjadi sebuah pemikiran ya, konfigurasi pemikiran yang menggerakkan perasaan saya untuk bertindak sesuatu yang baik gitu, atau menghindari hal-hal yang buruk gitu. Jadi minimal kan itu ya, kita baca, kita ngerti, kemudian kita akses. Ya, misalnya sederhana lah, dari Ustadz Tuman saya memahami bahwa banyak surat yang diawali dengan alif lam mim misalnya, itu kan memang para ulama dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa mengartikan kan gitu. Maka yang banyak yang mengatakan yaitu artinya adalah ya Allah yang paling tahu maknanya gitu. Nah tapi secara hikmah ya, Ustadz Tuman tuh pernah bilang bahwa hikmahnya adalah harusnya setiap kali kita membaca huruf-huruf yang tidak kita pahami maknanya itu ya, alif lam mim yasin shad gitu, harusnya itu menghadirkan sebuah perasaan, kalau dalam istilah di NLP tadi adalah knowing nothing state gitu ya. Minimal kan itu ya, minimal ya kalau saya
pakai apa ya, pakai cara cara merefleksi yang sederhana lah. Saya baca misalnya alif lam mim, kan saya nggak ngerti artinya tuh. Bahasa Arabnya nggak ngerti, di terjemahannya juga nggak ngerti, di tafsir juga nggak nemu penjelasannya apa. Nah, kesemua itu kan alamiahnya menghadirkan apa? Alamiahnya menghadirkan perasaan, apa ya ini ya? Ini apa ya? Kan gitu kan ya? Menghadirkan sebuah ketidaktahuan gitu, sebuah ketidaktahuan. Nah, sehingga make sense misalnya kemudian di ayat berikutnya kalau di Al-Baqarah misalnya ayatnya bicara inilah Al-Quran, tidak ada keraguan dalam kebenarannya. Jadi setelah kita diajak untuk mengakses knowing nothing state, diinstal lah gitu sebuah belief bahwa Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kita nggak mungkin bisa meresapi makna inilah Quran, ya, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak mungkin kita bisa meresapi makna itu tanpa sebelumnya kita mengosongkan dulu pikiran kita, tanpa sebelumnya kita membiarkan diri kita berada di knowing nothing state gitu. Harus knowing nothing state dulu, baru kemudian kita bisa menerima ya dengan sangat dengan sangat tegas gitu bahwa inilah Al-Quran, tidak ada keraguan dalam kebenarannya. Baru bisa begitu. Nah, misalnya seperti itu. Ini usaha-usaha yang saya pikir lagi saya coba gitu ya. Jadi justru mencoba memahami maknanya dulu kemudian ini. Nah, ya repot amat Mas Teddy, kenapa nggak baca tafsir, kenapa nggak nanya sama Ustadz? Insya Allah itu dilakukan gitu. Cuman kan balik lagi tadi, kalau kita melakukan itu kan untuk jangka panjang ya, untuk memahami sesuatu secara jangka panjang. Nah, sementara itu kan kita juga pengen mendapatkan manfaat jangka pendek itu kan dari yang kita baca. Ya yang terdekat apa? Terjemahan. Terjemahan punya banyak kekurangan, jelas gitu ya. Begitu pula dengan tafsir. Tafsir itu ada yang ringkas ya kayak Jalalain misalnya, ada yang panjang kayak Tobari, Qurtubi gitu kan. Ya membaca Jalalain dengan membaca Tobari atau membaca Al-Azhar ya pasti beda ya. Di tafsir yang ringkas ya kita akan dapatkan makna-makna ringkas. Di tafsir yang panjang kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif gitu. Ya artinya pasti ada ada benefitnya masing-masing. Nah, yang sangat ringkas ya tafsir itu sebenarnya ya terjemahan ini. At least sih itu gitu yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendapatkan manfaat lebih jauh dari hanya sekedar baca saja, khatam, insya Allah dapat pahala, tetapi mana sisi petunjuknya gitu loh. Katanya ini petunjuk ya kan. Mana petunjuknya gitu. Saya merasa bahwa saya kalau cuman begitu ya, cuman baca Qur'annya saja, khatam 2-3 kali sebulan, itu seperti menganggap Qur'an ini cuman buat alat mendulang pahala gitu, yang nanti entah gimana caranya membuat saya jadi baik sendiri gitu ya. Ya mungkin iya gitu. Itu satu pandangan bahwa mukjizat Quran begitu, kalau dibaca ya menghaluskan perasaan. Tetapi kan Quran ini nggak cuma begitu. Quran ini betul-betul petunjuk ya. Yang tiap huruf, tiap katanya itu ada maknanya gitu. Maknanya bahkan berlapis. Kenapa nggak mencoba untuk masuk? Sependek apapun yang kita sanggup gitu. Sanggupnya belajar bahasa Arab ya lakukan. Tapi kan saya mungkin belum sanggup ke sana misalnya ya. Sanggupnya mana? Baca terjemahannya dulu setidaknya. Nah, itulah dilakukan gitu ya. Jadi sembari mendulang pahala lewat membaca dengan sampai khatam, juga mungkin kita mencoba untuk masuk lewat terjemahan kemudian merenungi. Nah, mungkin menariknya begini, kalau kita baca terjemahan kan tadi ya kita nggak dapetin rasanya, lalu mungkin kita bingung kan. Ini maksudnya apa ya? Ya terjemahannya seperti ini sih, tapi so what gitu, maksudnya apa? Nah, at least so what itu akan menimbulkan rasa ingin tahu untuk bertanya lebih lanjut. Dari situ kita bisa bertanya ke Ustadz misalnya, Ustadz kenapa artinya begini? Ini maksudnya apa sih? So what dengan ini gitu? Atau kita bisa mengakses kitab tafsir ya,
tafsirnya ayat ini sebenarnya maksudnya apa sih, kok begini doang gitu ya. Ya kan, misalnya sederhana lah di Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkan sebagai segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya, itu artinya itu, tapi so what gitu, apa rasanya apa gitu. Nah, kan ini harusnya menumbuhkan keingintahuan kita kan. Tanya sama Ustadz gitu, apa sih meaningnya dari Alhamdulillahirabbil alamin ini. Wah, minimal kan mendorong kita buat itu. Atau membaca tafsir, ya buka tafsir segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ini sebenarnya maksudnya apa sih gitu. Apa impact yang diharapkan dengan membaca itu misalnya. Minimal kan gitu. Nah, kalau kita nggak baca terjemahan dan nggak mencoba berpikir, kan pertanyaan itu tidak muncul. Pertanyaannya nggak muncul, kita nggak terdorong, dan ya tadi paling banter ya dapat pahala insya Allah, tapi pahalanya baru dari baca aja, padahal sebenarnya pahala dari merenungkan juga tinggi kan gitu ya. Seperti itu kira-kira gitu. So, nah itu mungkin sedikit pengantar ajakan saya. Bagi beberapa teman yang berminat boleh kita saling chat gitu ya, karena insya Allah nanti di video-video berikutnya saya mau cobain untuk ya tadi membaca artinya, merenung-renungkan, membiarkan pertanyaan muncul, saya coba cari jawabannya, lalu sedikit yang saya tahu akan saya bagikan di video-video kayak gini. Nah, nanti teman-teman silakan berinteraksi gitu ya. Nah, ya setidaknya Ramadan nilai ya. Ya moga-moga kita bisa dapat sesuatu yang selangkah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.